Yang keempat, kerusakan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hati kita tahu mahkota tubuh kita. Dia baik, baik semua yang lain. Rusak, rusak semua yang lain. Dalam sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik, sehat, aman. Dan kalau dia buruk atau rusak, semua tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, di dalam hadis ini terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Dan Imam Ahmad berkata rahimahullah, dengan apa hati bisa menjadi lunak supaya bagus, bersih? Maka kata beliau, dengan makanan yang halal. Yang kelima, hidup kalau punya pendapatan haram itu gelisah. Kalau orang sengaja buat manipulasi data, pendapatan haram, misal dia nyuri di kantornya 100 ribu rupiah, 1 juta rupiah misalnya. Setiap kali dia dengarkan angka 1 juta atau 100 ribu, dia kira dirinya yang sedang ditegur. Kegelisahan, ketakutan yang ada. Kalau dia punya pendapatan halal tidak akan terjadi seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 4, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, padahal sebenarnya bukan itu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yang keenam, ancaman dengan azab yang berat pada hari kiamat. Di dunia diangkat keberkahan hidup, gak diterima amal-amalnya, di akhirat lagi masuk ke dalam neraka. Sebagai contoh misal, orang yang memakan harta anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat 10, ini sebagai contoh. Tentu semua pendapatan haram kalau kita jadikan sebagai sumber, maka akan jadi penyebab siksa neraka. Tapi ini salah satu contohnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka telah menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Juga sabda Nabi SAW yang menegaskan masalah itu, hadis sahih riwayat At-Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Suatu daging yang tumbuh, darah dan daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih pantas baginya.